Shalom teman-teman semua. Haleluya, hari ini bertemu lagi dengan Kak Santo di Go Students Online Sharing yang selalu tayang setiap hari Sabtu jam 3 sore di YouTube-nya Go Bogor di Go Bogor Online Service dan di Instagram-nya Go Student @go_students. Teman-teman, hari ini Kak Santo akan bagikan satu sharing firman Tuhan tentang menjaring angin. Nah, kita baca dulu ayatnya ya, tentang menjaring angin. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11. Pengkhotbah 2 ayat 11 dikatakan demikian. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Teman-teman semua, dalam hidup ini kita harus memiliki kehidupan yang bermakna. Nah, apa sih artinya menjaring angin? Menjaring angin itu adalah sesuatu yang kita tangkap namun tidak ada artinya, teman-teman semua. Nah, bagaimana nih dengan masa mudanya teman-teman semua? Di sekolahmu, di kuliahmu, atau mungkin di pekerjaanmu. Apakah semua usaha yang kau hasilkan itu seperti menjaring angin? Apakah itu semua mendatangkan sia-siaan di dalam kehidupanmu? Nah, sekarang kakak akan bagikan bagaimana sih supaya kehidupan kita itu tidak menjadi kehidupan yang menjaring angin. Yang pertama, kita baca dulu di Pengkhotbah 2 ayat 1. Pengkhotbah 2 ayat 1 dikatakan demikian. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, itu juga pun sia-sia. Nah, teman-teman, hal yang pertama supaya kehidupan kita tidak menjaring angin, tidak sia-sia, kita harus lakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan hanya kita hidup hanya untuk kesenangan kita saja. Walaupun kita masih muda tapi kita yang penting seneng. Wah, jangan teman-teman. Ya, milikilah kehidupan yang berkualitas, yang berkenan kepada Tuhan, bukan hanya untuk menyenangkan diri kita saja. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas dan tidak menjaring angin? Yang kedua, di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9. Pengkhotbah 11 ayat 9 di sana dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah berhikmat di dalam segala keputusan. Kita harus pintar menimbang-nimbang. Ini perlu atau enggak? Ini benar atau enggak? Ini baik atau enggak? Kita harus berpikir dulu, teman-teman. Jangan karena mood kita mengatakan ya lalu kita bertindak ya, mood kita mengatakan tidak lalu kita tidak melakukan hal itu. Please teman-teman semua, kita harus berhikmat. Pikir-pikir dulu sebelum kita melakukan sebuah keputusan. Dan hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yaitu di Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hidup takut akan Allah. Karena itu pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Firman Tuhan akan membuat kita hidup berhikmat. Firman Tuhan akan membuat kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, hidup yang takut akan Tuhan itu merupakan gaya hidup buat setiap kita. Amin teman-teman. Kakak akan review sekali lagi bagaimana sih supaya hidup kita tuh punya kualitas dan tidak menjadi sia-sia di masa muda kita. Yang pertama adalah lakukan hal yang berkenan bagi Tuhan. Yang kedua, berhikmat dalam segala keputusan. Dan yang ketiga adalah hidup takut akan Tuhan. Demikian sharing dari kakak pada hari ini. Mari terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.